Baiklah anak-anak kami, kita telah mempelajari penggunaan turunan yang pertama, yaitu menentukan gradien garis singgung. Pada saat ini kita akan menentukan penggunaan turunan yang kedua, yaitu menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Sebelum kita masuk kepada syarat fungsi naik dan fungsi turun, ada baiknya terlebih dahulu kita mengenali apa yang dikatakan dengan fungsi naik dan apa yang dikatakan dengan fungsi turun. Suatu fungsi dikatakan naik jika untuk x2 lebih besar daripada x1, fx2 lebih besar dari fx1. Suatu fungsi dikatakan turun apabila untuk x2 lebih besar daripada x1, fx2 lebih kecil daripada fx1. Coba perhatikan gambar ini sekarang. Ini adalah suatu kurva. Kalau kita ambil dua titik di sini, maka ini x-nya. Kita ambil x-nya, ini x, maka ini fx. Kalau kita tambahi x sejauh delta x, ini menjadi x tambah delta x. Ini menjadi fx tambah delta x. Ini sering dikatakan y1, y2, x1, x2. Untuk x2 yang lebih besar daripada x1, fx2 lebih besar daripada fx1. Ya, ini pada interval ini fungsi dikatakan naik. Baik, kita ambil dulu. Kalau misalnya fx2 lebih besar daripada fx1, maka fx tambah delta x dikurang fx dibagi dengan delta x lebih besar daripada 0. Karena ini merupakan hasilnya, ini lebih besar daripada ini, maka hasilnya sudah pasti bernilai positif. Dibagi sebuah dengan bilangan positif, maka dia sudah pasti lebih besar daripada 0. Untuk limit delta x mendekati 0, jika x mendekati 0, coba kalau kita perhatikan, maka dia limit delta x mendekati 0, fx tambah delta x dikurang fx dibagi dengan delta x akan bernilai positif. Sehingga dapat kita pahami suatu fungsi naik apabila pada interval tersebut turunan pertamanya bernilai positif. Saya ulangi, suatu fungsi akan naik apabila pada interval untuk setiap titik yang terdapat pada interval tersebut, maka turunan pertamanya adalah naik. Itu dia, Jadi bolehlah kita katakan dari sini kan naik ini, Jadi setiap titik yang ada pada interval yang ini itu sudah pasti naik apabila turunan pertamanya adalah lebih kecil daripada 0. Kita masuk kepada gambar yang kedua. Gambar kedua sudah pasti kita ambil ini begini dia. Ini saya katakan fx1. Ini saya katakan x2, yaitu x tambah delta x karena dia bertambah sejauh delta x. Maka x2 lebih besar daripada x1. Tapi coba kita perhatikan yang ini lebih kecil daripada yang ini. Tetapi fx2 lebih kecil daripada fx1. Sehingga sudah pasti hasil pengurangan antara fx2 dikurang fx1 hasilnya akan bernilai negatif.